Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita, dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yakobus 5 ayat 11 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harani sobarna halahi gabe dohonon mahalahi namartua diboto hamudo sangana bia sobaron nisi job jana diboto hamudo sangana bia di ujung na pasu-pasu ni Tuhan di pasu-pasu Tuhan ya ake para siroha na sumurung do Tuhan jana nadenggan roha. Dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada zaman saat ini kehidupan kita dihadapkan dengan keadaan yang serba instan. Artinya segalanya bisa gampang dan mudah. Coba kita bayangkan kalau dulu orang menanam sesuatu, umpamanya padi, maka waktunya adalah setengah tahun. Namun saat ini sudah bisa sampai 3 bulan. Dan juga kita mengingat dulu kalau kita mau buat makanan yang enak, yang pasti kita harus memasaknya lama. Namun saat ini sudah ada yang diseduh dan bisa langsung dinikmati. Segalanya menjadi seolah-olah menjadi instan, sehingga kesabaran orang menjadi hilang di dalam segala apa yang dia lakukan. Orang menjadi tidak sabar di dalam penderitaan. Orang tidak sabar di dalam kekurangan, sehingga dia berupaya melalui apa yang dia dapatkan menjadi mencari apa yang lebih di dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita menjadi orang yang tidak sabar, maka sesungguhnya kita tidak akan tahu bagaimana manisnya sebuah kesuksesan dalam hidup kita. Seperti buah-buahan yang diperam untuk menjadi matang, maka rasanya tidak begitu manis. Namun ketika dibiarkan proses menjadikannya matang, maka nikmatnya luar biasa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kesabaran merupakan sesuatu keyakinan bahwa segala yang terjadi akan berakhir. Kesabaran merupakan sesuatu di mana kita memahami bahwa ada waktu di dalam hal yang terjadi. Maka tidak mengherankan kalau orang yang sabar itu dia akan menjadi tetap tekun dan konsisten di dalam ketekunannya apapun yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu, melalui firman ini, sesungguhnya kita dikatakan untuk menjadi orang yang berbahagia adalah kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita hadapi. Ketika kita tekun untuk berbuat yang terbaik di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Sehingga Yakobus mengatakan, sesungguhnya mereka adalah berbahagia yang telah bertekun. Kita digambarkan sebagaimana ketekunan ataupun kesabaran daripada Ayub. Dia tidak menjadi kehilangan iman ketika keadaan menjadi begitu sulit dalam hidupnya. Dia tidak menjadi hilang kepercayaan kepada Tuhan ketika keadaan begitu menggerogoti untuk menjadi menghancurkan imannya. Orang yang sabar adalah orang yang tetap berpegang teguh kepada iman yang dipercayainya dan tidak menjadi berubah meskipun keadaan begitu sulit datang kepadanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari menjadi orang yang tekun. Mari kita menjadi orang yang selalu siap menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Seperti bambu, ketika dia menjadi menjulang tinggi dengan buru-buru, maka ketika datang angin menerpa, maka dia akan patah karena memang di dalam masih lembek. Namun bambu yang bertumbuh sesuai dengan prosesnya,
Ketika ditempa oleh angin, lama-kelamaan dia akan mengikuti angin itu dan dia akan menjadi kuat. Demikianlah orang percaya sesungguhnya di dalam kehidupannya. Orang yang tetap sabar, orang yang tetap bertekun di dalam keadaan yang dia hadapi. Tidak menjadi buru-buru dan tidak menjadi cepat, menjadi putus asa dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, tetap imani bahwa Anda bersama dengan Tuhan di dalam apa yang engkau jalani. Ada sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa kita tidak menjadi lari daripada kenyataan, namun kita menghadapinya dan menghidupi kenyataan itu, dan kita menjadi bersyukur olehnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang begitu indah ini mau menawarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang berbahagia. Firman ini mau mengajak kita agar menjadi orang yang merasakan sukacita dalam hidupnya. Adalah mari bertekun di dalam kehidupan. Mari kita menjadi orang yang selalu menjalani proses demi proses dan mengimani itu bahwa akan menjadi sebuah kebaikan. Kita tidak akan menjadi kehilangan iman oleh karena keadaan, namun itu akan menjadi memperkokoh kita meskipun terasa berat, terasa begitu sulit untuk dihadapi. Namun ketika kita beriman, kita akan dalam sukacita dalam menjalaninya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mau menuntun kita agar menjadi orang yang berbahagia, agar menjadi orang yang beruntung dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, jadilah orang yang tekun, yang selalu menggali firman dan menghidupi firman di dalam segala keadaan. Marilah menjadi orang yang sabar, yang selalu melihat keadaan dari perspektif iman, bukan dari perspektif keinginan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari orang yang tekun dan menjadi orang yang sabar agar engkau berbahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami untuk menjadi orang yang tekun, orang yang sabar dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga keinginan kami untuk tetap berorientasi kepada kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu kami hidupi dalam segala langkah kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang selalu diberkati dan penuh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.